168 198 titik sekian titik sekian. Ini adanya berarti di pet yang kedua, gitu ya. Jadi alamat IP tujuan yang diminta oleh si pengirim itu adanya di pet yang kedua. Nah, oleh karena itu nanti router akan mengirimkan paket tersebut ke jalur yang kedua. Nah, setelah itu router dia akan mengirimkan sesuai dengan jalurnya. Nah, tadi kan ada apa namanya ada beberapa traffic ya. Ternyata traffic tujuannya itu dia akan dilewatkan ke jalur yang kedua. Nah, apabila terdapat jalur yang tersedia, maka router akan memilih jalur yang memiliki nilai cost yang lebih rendah. Kalau ternyata trafficnya semuanya sama. Nih, misalnya di traffic tujuannya itu ternyata ada nih, dia bisa mengirimkan ke satu, kedua, ataupun ketiga. Nah, dia akan melihat cost yang paling rendah. Itu nggak kita bahas detail di sini ya. Pokoknya router itu akan mengirimkan data sesuai dengan traffic dan juga sesuai dengan cost yang paling rendah. Nah, setelah paket itu sampai ke router tujuannya, dia akan melihat lagi ke IP header-nya tadi. Nah, router tujuannya atau router penerimanya, dia akan membuka informasi IP header. Oh, ternyata eh, dia paketnya itu ditujukan kepada IP 91.198.174.192 dan di dalam informasi routing table bahwa IP tersebut ini ada statusnya adalah direct atau terhubung secara langsung. Kalau adik-adik lihat di mikrotik itu di IP root kalau nggak salah namanya DAC, Dynamic Active Connected. Nah, itu berarti IP tersebut ada nih, dia terhubung langsung dengan si router ini. Tapi kalau misalnya tidak terhubung langsung, berarti dia harus mengirimkan ke router yang lainnya. Nah, karena dia ada di dalam informasi routing tabelnya, maka dia akan mengirimkan langsung ke penerimanya. Seperti itu. Ini cara kerja routing. Nah, selanjutnya adalah kita akan bukan membahas ya, saya ini akan menjelaskan sedikit mengenai web proxy. Nah, web proxy ini merupakan salah satu layanan server yang berfungsi untuk melakukan pengelolaan traffic yang menggunakan protokol HTTP ataupun HTTPS. Pengelolaan dilakukan dapat berupa deny, redirect, dan juga allow. Nah, sebetulnya eh, tidak hanya sebagai proxy HTTP atau web proxy. Proxy juga banyak lagi jenisnya. Misalnya ada cache proxy, ada misalnya Squid dan lain sebagainya. Tapi yang dibahas pada nanti yang akan dikerjakan nanti oleh adik-adik di paket 2 itu adalah mengenai web proxy. Ya, kurang lebih seperti ini apa namanya topologinya. Nah, di dalam suatu jaringan, proxy server ini ditempatkan sebelum paket data terhubung ke internet. Bisa sebelum router, bisa setelah router, bisa berdampingan dengan router, atau bahkan router itu sendiri dijadikan sebagai web proxy atau sebagai proxy server. Nah, ini analogi sederhananya seperti ini. Jadi sebelum sebelum komputer itu mengirimkan data ke internet, dia akan diterima dulu oleh si proxy. Baru nanti proxy akan mengelola sesuai dengan aturan yang dibuat, kemudian proxy tersebut akan melanjutkan ke internet. Nah, ini contoh skemanya. Kita mulai dari sebelah kanan, dari user. Ini contohnya menggunakan web proxy, menggunakan mikrotik router. Nah, dari user, permintaan yang berupa request paket web atau web request menggunakan HTTP atau HTTPS, ini dia akan langsung diarahkan ke router. Ini yang pertama ya, dia akan langsung diarahkan ke router. Nah, kemudian dari router tersebut, dari router, ini nanti dilewatkan ke web servernya dulu. Sorry, dari router router ini sebagai proxy ya. Dari proxy dia akan mengirimkan akses ke web servernya dulu. Kalau misalnya ternyata diizinkan sama si web proxy. Ini kondisi kalau dia diizinkan. Nah, dia akan dikirimkan melalui web server, kemudian nanti web server akan memberikan responnya ke dalam si proxy server. Nah, setelah proxy server itu menerima respon, dia akan mengirimkan ke pelanggannya atau ke penggunanya. Ini kondisi di mana proksinya itu dia bertindak sebagai
proxy-nya itu mengizinkan akses ke halaman website tertentu. Nah, sekarang kalau misalnya ternyata si proxy-nya itu dia tidak mengizinkan suatu akses ke halaman website tertentu, maka paket data itu tidak akan disampaikan ke web server tujuan. Dia akan terputus di dalam proxy server di sini. Jadi si pengguna itu merequest ke web proxy, kemudian web proxy akan langsung memberikan respon. Nah, karena di dalam proxy-nya sendiri itu sudah diberikan aturan dia untuk melakukan blokir akses terhadap website tertentu. Seperti itu kurang lebih cara kerja bagaimana router atau routing dan juga apa namanya bagaimana routing dan juga proxy bekerja. Itu secara sederhananya ya, secara singkatnya. Jadi kita nggak bahas detail di sini. Nah, yang akan kita bahas selanjutnya adalah yang paket soal UKK. Nah, apabila ada dari adik-adik yang ingin bertanya, bisa ditulis dulu pertanyaannya. Nanti kita akan bahas di sesi tanya jawab. Oke, ini adalah soal UKK yang kemungkinan ya apa akan di acuannya ke sini lah, acuan untuk mengerjakan soal UKK paket 2 dari pemerintah dari kementerian. Ini kurang lebih soalnya akan seperti ini. Bisa berubah, bisa sama. Jadi saya juga nggak akan bahas secara apa ya. Ya intinya nanti adik-adik harus tetap belajar. Takutnya ada perubahan ya. Tapi secara umum mungkin cara pengerjaannya akan sama. Nah, kita lihat dulu dari judulnya. Judul tugasnya adalah rancang bangun keamanan jaringan, instalasi dan konfigurasi dynamic routing. Nah, kalau tadi cara kerja si routingnya itu gimana cara dia melakukan pengiriman data. Nah, sekarang di soal ini kita diminta untuk membuat supaya si routernya itu bisa mengirimkan data menggunakan routing protokol dynamic. Ini nanti bisa dibaca. Jadi sebelum adik-adik mulai mengerjakan soal, itu alangkah baiknya adik-adik baca dulu soalnya. Tunjuknya seperti apa supaya jelas ya. Nah, ini kita skip aja. Kemudian soal atau tugasnya, sebagai seorang network system administrator, pada perusahaan penyedia layanan jasa jaringan komputer dan telekomunikasi, tugas Anda adalah merancang bangun dan juga mengkonfigurasi sebuah jaringan komputer dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, langkah-langkah kerja ini yang harus adik-adik persiapkan, yang harus adik-adik lakukan. Pertama, siapkan peralatan dan bahan. Oke, ini pasti sudah disiapkan ya dari pihak sekolah, pasti sudah disiapkan. Siapkan berkas perencanaan instalasi. Ini terkait ke soal, ke apa namanya lembar penilaian dan lain sebagainya pasti sudah disiapkan juga. Lakukan pemasangan konektor pada kabel jaringan. Jadi nanti adik-adik diminta untuk membuat crimping kabel. Kita nggak akan bahas di sini. Lakukan pemasangan kabel pada switch, router, proses server, dan juga klien. Kemudian lakukan pengalamatan jaringan pada seluruh perangkat jaringan, lakukan konfigurasi klien dengan ketentuannya nanti ada di bawah sini. Nah, jaringan lokal, oh ini untuk jaringan lokal atau untuk jaringan kabelnya, ini ya. Sorry, gimana nih? Ini untuk jaringan LAN-nya, IP-nya nanti 192.200 plus nomor absen titik apa nih? Oh, nomor absen 200 titik ditambah nomor absen, misalnya nomor absennya 50 misalnya. Berarti nanti jadi 250.10.2. Nah, tapi kita nggak akan mengacu ke sini ya. Kita akan buat skema sendiri yang acuannya ke sini. Tapi isinya, nilai atau parameternya kita nggak akan ngikutin ini. Yang jelas kita nanti akan menambahkan IP address untuk jaringan LAN. Kemudian untuk jaringan WAN-nya, ini harusnya gitu. Ini untuk jaringan WAN-nya, IP internetnya sesuai dengan yang diberikan oleh ISP. Ini berarti di sini nggak ada ketentuan apakah harus statik atau dynamic. Berarti kita boleh mengkonfigurasi keduanya. Coba kita lanjut dulu ya. IP router A sesuai dengan network yang diberikan ISP. IP router B sesuai dengan network yang diberikan oleh ISP. Gateway sesuai dengan network yang diberikan oleh ISP. Oke, berarti ini nggak ada ketentuannya nih, dikonfigurasi secara statik atau dynamic. Berarti kita boleh
melakukan salah satunya. Kemudian jaringan lokal, nirkabel atau PLAN, wireless LAN, itu IP-nya adalah 192.100 plus nomor absen titik 20.2, list time-nya 8 jam, DNS primary, DNS-nya primary-nya menggunakan 888. Oke. Nah, di sini ada kata-kata list time. Kalau misalnya ada kata-kata list time, ini berarti dikonfigurasi menggunakan dynamic atau menggunakan DHCP. DHCP server tentunya ya, bukan DHCP client. Karena di sini ada kata-kata list time. Kemudian sini lanjut lakukan konfigurasi router, dynamic routing dari router A ke router B, static routing dari router B ke internet. Oke, kita baca dulu aja soalnya. Kemudian setelah itu sistem keamanan jaringan dengan melakukan instalasi dan konfigurasi proxy server pada jaringan lokal kabel. Port proxy-nya kabel ya, pada jaringan lokal kabel. Port untuk proxy-nya adalah 318, cache manager-nya, nomor absen plus nama peserta, visible host, www.sekolah.id, transparennya yes, blocking site-nya ini yang diblok berarti www.linux.org. Kemudian lakukan pengujian setiap perangkat sesuai konfigurasi dan fungsi yang diinginkan. IP static, IP dynamic, tes koneksi router, tes koneksi antar klien. Lalu yang terakhir, lakukan dokumentasi jaringan secara sederhana. Nah, kita lihat ke sini dulu. Ini jaringan LAN tadi ya, berarti dia tidak ada kata-kata list time, berarti dia digunakan menggunakan static. Terus, oh ini ada topologinya. Nah, topologinya berarti dari internet itu masuk dulu ke satu buah perangkat switch atau hub. Kemudian dari switch ini baru dibagi yang satu ke router satu, yang satunya ke router yang kedua. Nah, nanti dari router satu itu terhubung menggunakan kabel ke PC satu, dan dari router 2 itu terhubung menggunakan wireless ke perangkat laptop. Ini topologinya. Seperti itu. Jadi adik-adik sebelum mengerjakan soal, itu pastikan baca dulu perintahnya. Karena di situ nanti ada ketentuan-ketentuannya. Konfigurasi IP address-nya harus berapa, kemudian eh, apa penamaannya harus seperti apa, itu ada. Jangan suka bikin konfigurasi sendiri kalau nggak ada ketentuannya. Jadi lakukan konfigurasi hanya yang diperintahkan saja. Nah, misalnya tadi di situ di soal tadi kan nggak ada nih buat ngeblok file misalnya ya. Ternyata adik-adik iseng, bukan iseng, berinisiatif untuk menambahkan satu buah aturan yaitu untuk ngeblokir satu buah file itu nggak perlu. Ya, itu nggak perlu karena di paket soalnya pun sudah jelas itu nggak ada untuk ngeblok file tadi. Nah, kita langsung saja simulasikan. Sebentar, ini karena daring ya, saya takut koneksinya putus. Jadi nanti Mas Azuma minta tolong kalau misalnya saya putus, tolong langsung di-accept lagi. Oke, Oke. saya di sini sudah menyiapkan perangkat router sesuai dengan topologi tadi. Nah, sesuai dengan yang ini ya. Ini sudah saya skemakan. eh, Internet masuk ke switch, kemudian dari switch masuk ke router satu dan juga ke router 2. Sebentar. Ini saya remote router yang pertamanya dulu. Hmm, Bentar ya. Oke, ini sudah masuk ke router yang pertama. Nah, jadi yang perlu adik-adik lakukan,
untuk pertama kali itu merubah nama identitas dan juga merubah nama password, dan juga merubah akun atau password. Nah, biasanya ini ada teman-temannya yang suka iseng. Ya, ada teman-teman yang suka iseng, dia ngotak-ngatik router temennya, terus udah gitu di reset gitu ya. Jadi jangan lupa ganti dulu identitinya dan juga berubah akun si passwordnya. Sebentar. Nah, itu dulu. Nah, ini. Nah, untuk merubah identitas router, ya adik-adik mungkin sudah belajar juga ya. Jadi saya agak percepat juga. Nanti ada materi, ada step by stepnya yang mungkin tidak sama persis dengan paket soal, Oh ini. tapi secara umum mewakili pengerjaan paket dua ini. Nah, untuk merubah identitas, kita lihat dimasuk ke menu sistem, kemudian identity. Ini kita ganti aja namanya, sesuai dengan nama yang diinginkan. Kalau tidak ada ketentuannya, misalnya router satu, kita ganti identitinya router satu, kemudian kita bikin Hmm? akun dulu ke sistem user, kita bikin akun sendiri, akun yang baru. Ini contoh ya. Nah, setelah kita bikin akun, ini akun adminnya kita hapus. Atau kita disable dulu deh. Kita disable. Nah, jangan sampai udah bikin akun tapi akun adminnya masih ada. Itu jangan sampai seperti itu. Nah, kemudian sebelum sebelum si aplikasi Winbox ini kita close nih, kita uji coba dulu, verifikasi dulu akun yang sudah kita bikin. Caranya kita masuk ke new terminal. Nah, kalau misalnya tadi kan pertama saya login pakai akun admin ya. Di sini ada nih akun admin. Nah, kalau akun adminnya sudah di disable, berarti ketika kita masuk new terminal, kita akan diminta login. Nah, ini kita coba pakai login pakai yang akun yang baru tadi dibikin. Oke, kalau misalnya sudah tampil seperti ini, berarti akun yang tadi kita bikin ini sudah sesuai, sudah benar, nggak ada typo. Tapi kalau ternyata kita nggak bisa login, contoh ya, contoh misalnya eh, kita nggak bisa login nih, Hmm? incorrect username dan password. Nah ini kalau si Winbox-nya itu Tentang udah di apa? close, Dia itu mau bahaya. bikin Jadi pertanyaan. sebelum Oh, pertanyaan sebelum workshop. apa namanya Hmm. sebelum Winbox-nya di close, kita verifikasi dulu ke sini. Kalau misalnya kita masih di dalam Winbox, itu berarti kita masih bisa merubah password yang ada di sini di akun ini. Ini akunnya bisa saya ganti passwordnya. Nah, gitu. Terus kita masuk lagi, verifikasi lagi. Oke, pastiin dia bisa login di new terminal ya, dipastikan itu. Nah, selanjutnya setelah kita membuat merubah nama identity dan juga nama password, Pakai kita tiga rubah dulu berita. nama interface-nya supaya tidak membingungkan. DKP kan? Nah, caranya masuk ke menu interface. Sorry, kita close dulu ya supaya tidak terlalu banyak jendela yang terbuka. Nah, tadi kita udah bikin akun sama identity, sekarang kita ganti nama interface. Nah, interface ini ada 5 di sini, 5 interface Ethernet dan juga satu interface wireless. Nah, kenapa sih perlu dirubah nama interface-nya? Itu sebetulnya untuk mempermudah kita dalam melakukan konfigurasi. Nah, mungkin kalau misalnya kabel yang terhubung hanya dua, ini kan hanya dua ya. Nah, dia kabelnya udah terhubung tandanya R. Kalau yang terhubung hanya dua, mungkin akan mudah. Tapi kalau misalnya yang terhubungnya ada 10, ada 8, itu akan mempersulit kita untuk melakukan mitigasi apabila terjadi suatu kendala atau suatu permasalahan. Nah, makanya lebih baik atau disarankan nama interface-nya kita rubah. Nah, ini router satu ya. Router satu Ether satunya itu terhubung ke internet. Ini tinggal diklik dua kali aja di sini. Di tab general, kita pilih, kita ganti namanya. Bukan diganti sih. Eh, saran saya dalam dalam merubah nama interface itu tetap selalu dimunculkan nama Ether satunya. Jadi jangan seperti ini. Ini contoh ya.
Nah, kalau misalnya nama ethernya itu nggak muncul, nanti kalian juga bingung sendiri. Mana yang internet itu ke ether berapa, LAN itu ke ether berapa, OPS itu ke ether berapa. Nah, makanya nama ethernya itu jangan dihilangkan. Ini saya kembalikan dulu. Oke. Jadi tetap nama Ether 1, Ether 2, Ether 3-nya itu jangan dihilangkan. Kalian cukup nambahkan keterangan itu ke arah mana. Nah, setelah kita membuat nama interface, kemudian kita selanjutnya nih ya, step selanjutnya itu kita bikin dulu IP address-nya. Kita tambahin IP address untuk yang jaringan LAN-nya dulu. Kita tambahin IP, masuk ke menu IP, kemudian address, kita tambahkan di sini. Nah, tadi sesuai ketentuan soalnya, IP address untuk jaringan lokalnya adalah 192.168.100 titik berapa tadi ya? 2 atau berapa ya? Ya, tadi pakai nomor absen ya. Nah, jadi nanti pokoknya ini saya tidak mengacu, parameternya nggak mengacu ke soal yang tadi, kita bikin sendiri aja. 100.1/24. Nanti adik-adik tolong disesuaikan dengan perintahnya ya. Nah, kemudian kita tambahkan dulu di interface LAN. Kenapa kita tambahkan di interface LAN-nya dulu? Nah, gini, ini pertama kali saya meremote nih ya, saya melakukan remote Winbox ini masih menggunakan MAC address, karena routernya belum punya IP. Nah, kalau misalnya sudah ada IP-nya nih, lebih baik kita close Winbox-nya, kemudian kita remote si perangkat mikrotiknya itu menggunakan IP, jangan lagi menggunakan MAC address. Sebentar, saya close dulu. Oke, tadi udah dikasih IP ya, si routernya 100.1. Karena ini IP-nya statik, kita jangan lupa mengkonfigurasi perangkat laptop kita atau perangkat komputer kita merubah IP-nya juga sama. Yang satu kelas dengan si, gimana sih? Yang satu kelas dengan si routernya tadi. Sebentar. Ini ya. Nah, tadi kan IP-nya 100.1 yang ada di router. Berarti kita tambahkan IP address di sini selain daripada 100.1. Berapa IP-nya? Boleh berapapun. Karena prefix-nya /24, berarti kan dari mulai 1 sampai 255 ya. Dan sampai dengan 254 yang bisa digunakan. Misalnya kita di sini pakai 100.100. Nah, subnet masknya 255, 255, 255.0, gateway-nya 192.168.100.1. Arahkan ke IP yang kita tambahkan tadi di perangkat mikrotik. DNS-nya ini sama. Sorry, DNS-nya tadi katanya harus pakai 8888. Kita tambahkan 888. Nah, tapi untuk simulasi ini nanti adik-adik isi kayak gini ya. Tapi untuk simulasi ini saya nggak pakai DNS dan saya nggak pakai default gateway. Nanti koneksi saya putus. Oke, kita oke. Oke. Nah, selanjutnya kita coba ping. Oh, di sini. Kalau misalnya sudah itu, kita coba ping CMD, ping 192.168.100.1. Oke, ini sudah reply. Kemudian kita coba akses tim mikrotiknya 100.1, loginnya. Oke. Ini ya, kita sudah masuk lagi ke routernya. Nah, selanjutnya, ini setelah kita menambahkan IP address, kita membuat DHCP. Oh, enggak. Tadi nggak ada perintah DHCP ya. Oke, kita skip yang bagian ini. Remote mikrotik, nah, DHCP client. Kita konfigurasi WAN. Kita konfigurasi WAN di router 1. Caranya masuk ke menu IP,
DHCP client. Kemudian kita tambahkan interface-nya. Ini ingat ya, ini IP DHCP client ya. Berarti kalau client berarti dia meminta IP ke internet, bukan memberikan IP. Nah, ini kita akan minta IP ke interface-nya mana kalau minta IP, berarti minta IP ke internet. Ini kita checklist, checklist, ini kita pilih yes. Udah, yang lainnya dibiarkan, kita pilih apply. Oke. Nah, apabila di sini statusnya sudah ada IP-nya berapa, gateway-nya berapa, DHCP servernya berapa, ini berarti sudah sesuai. Artinya dia sudah terhubung dengan DHCP servernya, dengan jaringan WAN-nya. Nah, kalau misalnya sudah dapat IP di interface WAN-nya, lalu kita buat apa nih? Kita buat konfigurasi firewall NAT, IP firewall NAT. Nah, NAT ini fungsinya adalah untuk mentranslasikan alamat IP lokal ke dalam alamat IP publik atau alamat IP yang dikenal oleh internet. Kita tambahkan fiturnya, apa namanya, rule-nya, tambah IP firewall NAT, tambah chain-nya kita isi SRC NAT atau source NAT, kemudian out interface-nya kita isi Ether 1 internet. Jadi kita akan melakukan NAT yang keluar atau yang keluar dari interface Ether 1 internet. Kemudian action masquerade. Nah, karena di paket 2 ini ada dynamic routing yang mana kita harus menghubungkan router 1 dengan router 2 secara lokal, maka NAT-nya itu perlu kita atur. Yang boleh di NAT atau yang akan di NAT diberikan rule firewall NAT tadi, ini hanya traffic yang mengarah ke Ether 1 internet. Gitu ya. Kalau misalnya gini, ini nggak diisi, nah kita hanya mengisi SRC NAT sama action masquerade. Dah. Nah, nanti dia semua paket yang masuk dari router, yang masuk ke router 1 ini, yang tujuannya ke interface manapun, mau ke Ether 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4, Ether 5, dan seterusnya, itu dia akan ditranslasi IP-nya. Nah, makanya di sini kita eh, tentukan, yang akan kita translasi adalah IP yang hanya keluar dari Ether 1 internet. Ininya kita pilih masquerade. Oke. Oke, NAT. Selanjutnya DNS. Ini ya. Setelah NAT kita konfigurasi DNS. Adanya di menu IP DNS. Nah, di sini ini ada parameter yang cukup unik di sini. Tapi saya nggak bahas detail. Di sini teman-teman atau adik-adik jangan lupa checklist allow remote request. Ya, ini nanti supaya mengizinkan router itu mengizinkan traffic DNS yang mengarah dari jaringan lokal, yang DNS-nya menggunakan alamat IP DNS daripada si router ini. Tapi kalau misalnya di kliennya atau di penggunanya dia DNS-nya menggunakan DNS publik seperti DNS Google atau DNS Cloudflare atau DNS publik lainnya, ini nggak perlu di checklist. Tapi kalau misalnya DNS-nya mengarah ke sini, ke router ini, salah satu IP address yang ada di router ini bisa mengarah ke sini, bisa mengarah ke sini, atau IP berapapun nanti yang ada di address, itu harus di checklist kalau remote request-nya. Gitu. Nah, ini saya sarankan untuk mengerjakan soal UKK, lebih baik di checklist aja dulu. Di checklist, kita apply. Oke. Kemudian selanjutnya SMTP client, jangan lupa ini adalah untuk pengaturan waktu sistem SMTP client. Ini kita enable, kemudian kita masukkan alamat SMTP-nya. Ini bebas sih kemana aja. Biasanya juga dapat dari ISP-nya. Atau ketika dari providernya nggak dapat, kita bisa mengisikan manual di time.google.com sama time.apple.com. Ini bisa ke sini. Kita apply. Nah, kalau ada parameter seperti ini, active server, last update com.
last update. Nah, ini berarti SNTP-nya udah jalan. Tapi kalau kolom di sininya itu nggak diisi, masih kosong, belum terisi, berarti SNTP-nya belum jalan. Kita apply, oke. Selanjutnya kita mengatur jam, waktu di sistem clock. Nah, di sini yang perlu disesuaikan adalah waktunya. Kita isi dulu time zone-nya. Asia, Jakarta. Oke. Ini sudah sesuai ya, sekarang jam 11:08, tanggal 15 Februari. Oke, lalu apa lagi ya? Clock, uji coba koneksi internet. Kalau sudah disetting, kita uji coba koneksi internet. Pertama, kita coba dulu dari router dengan masuk ke new terminal. Kita ping 888. Oke, 888 sudah reply. Kemudian ping google.com. Ini sudah reply. Kita tes yang lainnya. Ping youtube.com. Ini reply juga. Oke, kalau dari sini sudah reply, nanti adik-adik silakan coba dari kliennya. Karena eh, laptop saya ini tidak terhubung ke router. Jadi, internetnya nggak terhubung ke router yang saya konfigurasi, jadi saya nggak bisa ngetes. Kalau nanti saya pindahin, koneksi Zoom-nya nanti putus. Oke, kita lanjut. Kita konfigurasi router 2. Ya, konfigurasi router 2. Ini sama. Pertama, kita konfigurasi dulu identitinya, kemudian bikin akun. Ini konfigurasi dasar yang wajib adik-adik lakukan sebelum mulai konfigurasi yang lainnya. Merubah nama interface. Oke. Jadi identity, akun, kemudian rubah nama interface-nya. Kita akan lakukan itu sebentar. Saya pindahkan dulu kabelnya sebentar. Nah, untuk pertama kali melakukan remote Winbox atau remote Mikrotik menggunakan aplikasi Winbox yang belum punya IP-nya, itu yang diklik MAC address-nya. Ini saya nggak tahu yang mana, tapi kayaknya yang ini nih, antara dua ini. Ini kita klik MAC address-nya, kemudian kita masukkan akunnya. Saya ulangi, yang diklik ini di tab neighbor ya, di tab neighbor. Nah, karena ini router satu, berarti yang ini router 2 belum kita konfigurasi. MAC address-nya diklik, kemudian loginnya adalah admin, passwordnya kosong, atau tanpa menggunakan password. Ini defaultnya Mikrotik. Kita pilih connect. Oke. Kita close. Kalau ada notifikasi apapun, kita close aja dulu. Oh iya, pastiin juga sebelum sebelum adik-adik melanjutkan konfigurasi, itu pastikan routernya dalam keadaan sudah di-reset. Ya, pastiin kalau udah di-reset tuh kayak gini contohnya. Ini interface-nya polos, nggak ada penamaan apapun. Terus adik-adik lihat di IP firewall, di filter rule ini kosong, NAT itu kosong, mangle kosong, raw kosong, address list kosong, layer 7 kosong. Pastikan ketiga rule utama ini, filter rule, NAT, mangle. Kalau misalnya tiga-tiganya kosong, berarti routernya sudah terreset. Tapi kalau misalnya kita bisa masuk, tapi ini masih ada rule bawaannya, itu berarti routernya belum di-reset. Kita cukup reset dari menu sistemnya aja. Di sistem, reset configuration, kemudian kita pilih no default dan juga don't backup. Habis itu di reset. Itu ya, terus di yes. Nanti setelah itu kita remote lagi routernya, lihat apakah rule yang tadi di sini masih ada. Kalau sudah tidak ada, berarti routernya sudah terreset dengan sempurna. Nah, kenapa perlu dipastikan? Karena gini, ketika ada rule bawaan, itu biasanya akan mengganggu atau menghambat konfigurasi-konfigurasi yang akan kita lakukan di tahap selanjutnya. Nah, ini sudah ya, kita masuk lagi ke materinya. Yang pertama adalah merubah nama identitas sistem identity, ini router 2. Kemudian apa tadi ya? Interface.
Interface-nya kita kasih nama internet WLAN karena kita akan mengkonfigurasi router ini menjadi access point. Ini jangan lupa diaktifkan interface wireless-nya. Terus akun, sistem, user, kita bikin akun, Rizky. Oke. Kalau sudah ada akunnya, kita disable yang admin, disable ya, sistem, user, kita disable yang admin, dan kita masuk ke new terminal. Nah, kita pasti disuruh login. Login menggunakan user yang baru. Oke, kalau udah berhasil login, ini kita hapus saja adminnya. Lalu selanjutnya kita konfigurasi apa dia? Akun, uji coba akun, merubah nama interface, membuat wireless security profile. Kita akan melakukan konfigurasi interface wireless-nya atau interface WLAN kalau di perangkat mikrotiknya. Nah, pertama kita masuk dulu ke menu wireless, masuk ke menu wireless. Kemudian tadi kan keadaannya disable ya. Ini harus diaktifkan terlebih dahulu. Kemudian kita pilih tab security profile. Nah, jadi sebelum kita konfigurasi interface-nya, kita bikin dulu security profile-nya. Security profile ini digunakan untuk autentikasi pengguna yang akan terhubung ke jaringan wireless. Kita tambahkan nama profilnya bebas, modenya kita pilih dynamic key, kemudian autentikasinya kita pilih WPA dan juga WPA2. Yang ini nggak usah. Kemudian ciphernya kita pilih AES dan juga TKIP atau kita pilih semua. Nah, ini tuh metode enkripsinya. Kalau ini autentikasinya, kalau ini metode enkripsinya. Kita checklist aja semua. 1, 2, 3, 4. Ini password wireless-nya nanti mau dibikin apa? Ini ya, kalau saya nyoba ini 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Nanti kalian adik-adik ikuti petunjuk soal UKK-nya. Kemudian kita pilih apply, oke. Nah, setelah kita bikin security profile, baru kita konfigurasi interface WLAN-nya di tab Wi-Fi interface. Kita klik 2 kali di sini. Nah, modenya itu kita rubah jadi AP Bridge. Kemudian band-nya kita pilih menjadi BGN. Nah, ini standarisasi wireless ya, ada 802.11b, G, dan N. Kalau misalnya mau lebih detail lagi, coba bisa eh, searching dulu, mencari di internet. Kita pilih yang BGN, kemudian SSID-nya, ini juga disesuaikan, sesuai dengan soal. Nanti soal mintanya apa? Oh, ini misalnya Rizky Wi-Fi. Nah, security profile-nya kita rubah ke profil 1. Nah, berarti yang perlu dirubah di sini adalah mode, band, SSID, sama security profile. 4 parameter aja. Yang lainnya nggak perlu. Untuk case mengerjakan soal praktek UKK ya. Untuk konteks soal UKK itu nggak perlu dirubah, udah gini aja. Mode, band, SSID, security profile. Kita pilih apply. Sorry, saya ganti dulu namanya. Oke, ini namanya saya ganti Rizky Wi-Fi 2. Kemudian kita cek di sini apakah ada. Nah, ada ya. Ini saya nggak bisa nyoba, tapi handphone saya akan saya coba hubungkan dulu ke sini. Bentar, kita lanjut dulu karena belum punya IP dia. Kita baru setting interface-nya aja. Access point, menambahkan IP address WLAN, kemudian kita konfigurasi DHCP-nya. IP address kita tambahkan untuk interface WLAN. 92.168.3.1.
Ini nanti disesuaikan dengan soal ya. Ini saya di sini menambahkan IP 192.168.200.1. Kemudian kita bikin DHCP servernya. Nah, ingat ya, kalau yang di interface internet itu adalah DHCP client, kita minta IP ke internet. Tapi kalau untuk yang WLAN atau ke LAN atau ke jaringan client, itu kita pilihnya yang IP DHCP server untuk memberikan layanan DHCP, ngasih IP. Nah, nggak mungkin kita ngasih IP ke internet dan nggak mungkin kita minta IP ke jaringan lokal atau ke klien. Jadi jangan sampai salah. Kalau yang WAN atau internet itu pakai klien DHCP-nya, kalau yang ke arah LAN itu pakai DHCP server. Nah, untuk membuat DHCP server, ini eh, sini ya di IP DHCP server, di tab DHCP kita pilih DHCP setup. Sebetulnya bisa pakai ini, tapi ini akan lebih ribet. Nah, untuk mempermudah kita pilih yang DHCP setup. Interface-nya jangan lupa, karena ini DHCP server, berarti WLAN 1, next. Kalau IP address-nya sudah ditambahkan di sini, parameter ini akan otomatis muncul. Tapi kalau di sini belum ada, di sini nggak akan muncul. Atau di sininya salah interface-nya, bukan WLAN, tapi ether yang lain. Pasti di sini akan muncul IP yang berbeda dengan yang ada di interface ini. Kemudian kita pilih next. Gateway-nya ini harus sama dengan yang di sini 200.1. Next. Ini range IP-nya nanti disesuaikan kalau ada parameternya di soal. DNS servernya tadi katanya arahkan ke Google. Next. Kemudian list time-nya tadi 8 jam. Defaultnya 10 menit, tapi dimintanya adalah 8 jam. Berarti kita bisa pilih di sini 8, 0. Ini adalah jam, ini adalah menit, dan ini adalah detik. Kita pilih 8 jam. Next. Oke. Nah, di sini masih merah ya. Masih merah kenapa? Karena interface wireless-nya di sini belum aktif. Tahu dari mana belum aktif? Di sini belum ada tulisan huruf R. Kalau sudah aktif, dia ada namanya R. Oke. Ini saya skip dulu. Kemudian habis kita nambah IP address, kita konfigurasi interface one-nya yang ke arah internetnya. Berarti kita nambahin IP DHCP client, kemudian kita tambah interface internet, ini di checklist, ini yes, apply. Oke, ini udah ada ya. Sudah ada IP address-nya, gateway-nya, DHCP server, DNS, MTP-nya udah ada. Oke, berarti interface one-nya sudah terhubung. Lalu traffic DHCP client NAT. Kita bikin firewall NAT, kemudian DNS, SMTP, sama sistem clock. Habis itu kita uji coba internet. Pertama DNS, ini saran saya tetap di checklist. IP, DNS, allow remote request-nya di checklist. Apply, oke. Kemudian IP firewall NAT, ini kita tambahkan chain-nya SRC NAT, out interface ke arah internet. Action-nya kita pilih masquerade. Apply, oke. Setelah itu kita cek internetnya dari sini. Ping, ping google.com, ping youtube.com. Oke, sudah bisa semua. Nah, sekarang saya coba menghubungkan handphone saya ke wireless yang tadi. Nah, ini ya, sudah ada tandanya R. Kita bisa lihat ada yang terhubung di sini di menu wireless registration. Ini yang terhubung. Kemudian kita bisa lihat dia dapat IP berapa di menu IP DHCP server list. Ini
Ini dia dapat IP-nya 254. Sekarang kita tes internet. Saya coba pakai aplikasi speed test. Nah, udah ada yang trafficnya 3 Mbps, 40 Mbps. Oke, sudah sesuai. Berarti internet sudah terhubung dari jaringan wireless. Nah, ini sementara saya diamin dulu nih, biar terhubung aja begini. Lalu, selanjutnya kita masuk ke konfigurasi dynamic routing. Konfigurasi dynamic routing. Nah, pertama kita harus lihat dulu nih IP address yang ada di interface one-nya, baik router satu maupun router 2. Kita harus lihat dulu IP address-nya berapa. Hmm, router 2, router 1, router 1. Eh, ini ya. Yang sebelah kiri adalah router satu, untuk yang sebelah kanan adalah router 2. Gitu ya. Kita lihat IP address one-nya. Kenapa kita perlu tahu IP address one? Karena berdasarkan topologi yang ada di soal, mana nih soal? Eh, ini berdasarkan topologi yang ada di soal, kita diminta untuk melakukan konfigurasi dynamic routing dari router A ke router B. Nah, sementara di sini di topologi ini tidak ada kabel khusus yang menghubungkan router satu langsung ke router 2. Yang ada hanya dari router satu ke switch, kemudian dari switch ke internet. Dari router 2 ke switch, dari switch ke internet, otomatis kita akan melakukan eh, routing, melakukan konfigurasi dynamic routing melalui interface ini, melalui interface one-nya, gitu ya. Nah, makanya kita perlu tahu IP address one-nya dapatnya berapa. Ini yang router satu IP-nya 25109, yang router 2 IP-nya 25111. Nah, setelah itu kita apain Mbak ya? Konfigurasi dynamic routing di router satu. Nah, di sini saya menggunakan di soal ya, di soal ini nggak ada ketentuan dynamic routing harus pakai apa. Apakah pakai RIP, pakai OSPF, atau pakai routing protokol yang lainnya. Di sini nggak disebutkan. Nah, saran saya lebih baik menggunakan yang RIP, karena itu yang paling sederhana dan paling mudah untuk dikonfigurasi. Kita pakai RIP, konfigurasi routing RIP di router satunya dulu. Masuk ke menu routing, kemudian RIP. Nah, di sini tab ini jendela RIP ya. Interface masih kosong, network kosong, ini kosong, 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 semuanya kosong. Nah, kita mulai konfigurasi. Pertama di tab yang interface dulu. Tab yang interface, kita pilih RIP setting, RIP setting. Di sini parameter yang diisi, yang di checklist adalah redistribute connected route. Artinya dia akan mendistribusikan setiap routing tabel yang terhubung secara langsung. Ini yang lainnya nggak usah. Kita cukup yang ini aja, redistribute connected route. Ini kalau dalam konteks soal UKK ya. Kalau yang lain nanti perlu penyesuaian. Yang jelas ini kita checklist, apply, oke. Dan ya, jadi checklist. Nah, begitupun sama. Yang router 2 juga sama. Kita checklist dulu. Apply, oke. Kemudian kita tambah interface-nya. Tambah interface, yang perlu kita pilih adalah interface. Nah, tadi ya, kembali lagi ke soal, kita akan melakukan routing di interface one-nya. Berarti yang perlu kita tambahkan di sini adalah interface yang ke arah internet. Ini kita pilih versi 1 sampai 2. Kita nggak bahas detail di sini, yang jelas ini isi aja dulu. Jadi nanti mau pakai versi 1 atau versi 2, dia akan tetap bisa komunikasi routingnya. Nah, saran saya, ini diisi autentikasinya. Autentikasinya kita pilih yang simple, autentikasi key-nya ini bebas apa aja. Yang penting harus sama antara antara router satu dan router 2.
Nah, kalau ini nggak diisi, itu nanti dikhawatirkan karena kalian pastinya nanti di dalam lab komputer itu kan semua routernya yang digunakan untuk UKK terhubung dengan switch. Nah, nanti kan semua peserta itu pasti terhubung dengan switch ini jaringan Ether satu internetnya. Nah, nanti kalau misalnya di sini nggak pakai autentikasi, itu takutnya dikhawatirkan routingnya bocor kemana-mana. Jadi lebih baik saran saya ini menggunakan autentikasi. Ini bebas autentikasinya apa aja, yang penting beda dengan temannya dan juga sama dengan yang ada di router 2. Jadi parameternya interface, send receive, autentikasi, ini kita apply, oke. Nah, nanti dia ada nih ya. Nah, setelah itu kita pilih yang neighbor. Di neighbor, kita tambahkan. Neighbor itu kan artinya tetangga. Kita tambahkan IP address 1 dari router 2. Sini berarti IP-nya. Ini kita tambahin nih IP address router 2-nya. Neighbor. Di neighbor router 1. Ini. Eh, 25111. Ini ya. Oke. Setting udah di setting, interface-nya sudah ada, neighbor-nya sudah ada, kita lihat root. Nah, root-nya ini masih kosong. Bentar, saya pindahkan kabel dulu. Ini ya, di router satu yang sebelah kiri, ini baru ada, root-nya baru ada IP yang 25.0 yang ke arah internet sama yang 100.0. Ini yang Ether 2. Nah, sekarang kita konfigurasi yang di router 2. Di menu setting, tadi udah, tambah interface-nya internet, receive-nya VR1 dan 2, send 1 dan 2, autentikasinya simple. Tadi apa ya? Ini ya, 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. Oke. Kemudian neighbor-nya, jadi yang perlu dikonfigurasi di menu interface dan juga neighbor. Neighbor-nya kita tambahkan alamat IP address 1 router 1. Nih. Kemudian kita pilih apply, oke. Kita lihat root-nya. Nah, di sini udah muncul ya. Di sini sudah muncul IP 200.0 yang didapatkan dari 192.168.25.111 atau didapatkan dari router 2. Nah, tapi kenapa di sini nggak muncul? Bentar. Nah, udah nih. Ini udah muncul. Ini ya. Nah, tadi kan sebelumnya hanya ada C connected. C itu artinya connected. Tuh, ada. Kalau kita sorot, dia ketahuan. Connected dan dia terhubung secara langsung. Kalau C itu connected berarti dia terhubung secara langsung. Ini pun sama, terhubung secara langsung. Nah, yang R ini adalah RIP. RIP yang diperoleh dari 25.111, kalau yang ini diperoleh dari 25.109 atau router 1. Nah, sampai sini konfigurasi dynamic routingnya udah selesai. Terus tinggal kita tes. Kita tes dari router 1 deh. Bentar. Ini ya. Ini IP address LAN dari laptop saya 100.100. Kita coba ping dari sini, dari router 2 ke terminal, ping 192.168.100.100. Timeout, sepertinya ada firewall di laptop saya. Saya coba tes kebalikannya. Dari sini dulu.
Ini kita coba ping ke laptop saya, ke handphone yang terhubung. Handphone saya IP-nya 202.54. Kita coba ping dari routernya. Ping 192.168.200.254. Kalau tidak. Oke. Ini perangkatnya sama-sama tidak bisa perangkatnya sama-sama tidak bisa di ping. Dari router utamanya juga nggak bisa. Oke, kita coba skema yang lain buat pengujian. Kalau firewall-nya statusnya nonaktif, ini harusnya bisa. Ini contoh ya dari laptop saya, kita ping ke alamat gateway-nya. Ini kan laptop saya IP-nya 100.100. Hmm, nggak bisa. Nggak bisa karena saya punya dua koneksi. Gini, kita coba langsung point to point-nya. Dari router satu kita ping IP yang 200.1. Nah, kalau dia bisa, berarti routingnya udah jalan. Kalau dia bisa, berarti routingnya udah jalan. Dengan catatan di routing RIP-nya ini udah muncul ini. Ya, dengan catatan ini udah muncul. Kalau di ping berarti udah bisa. Sekarang kita ping sebaliknya. Dari router 2 kita ping 192.168.100.1. Oke, reply. Di sini RIP-nya muncul. 100 ya, muncul. Berarti routingnya berjalan dan koneksinya bisa. Nah, sekarang kita coba kalau routingnya kita matiin. Routing RIP, routingnya kita matiin, routingnya kita matiin. Oke, routingnya kita matikan ya. Kita coba ping lagi bisa apa enggak. 200.1. Nggak bisa kan? TTL exceeded katanya. Oke, ini juga nggak bisa. Coba kita aktifkan lagi routingnya. Aktifkan, aktifkan. Nah, kita tunggu sampai reply. Sampai di sini muncul. Sini belum muncul. Oke, 201 dia udah reply. Yang tadinya errornya ini, pesan errornya, TTL exceeded, sekarang sudah reply ke 201. Nah, ini yang tadinya exceeded juga sama, sekarang sudah reply. Oke, jadi routingnya sudah berhasil. Jadi caranya cukup mudah. Kita hanya perlu nambahkan interface dan juga neighbor. Nanti dia akan otomatis muncul di sini. Kalau konfigurasinya benar. Nah, selanjutnya di soal ini juga diminta untuk melakukan konfigurasi web proxy ya. Ini tahapannya ada, nanti bisa di-share. Web proxy. Di web proxy ini tadi di soal pemerintahnya mana ya? Nih. Sistem keamanan jaringan dengan melakukan instalasi dan konfigurasi proxy server pada jaringan lokal kabel. Berarti kita perlu konfigurasi di jaringan lokal kabel yang artinya ada di router satu. Tuh, jadi router 2-nya nggak usah, cukup di router satu aja. Ini parameternya nanti bisa disesuaikan. Kita coba konfigurasi dulu di router satu.
Ini router 1, kita sudah tidak berhubungan dengan router 2. Untuk mengaktifkan web proxy, kita masuk ke menu IP, web proxy, kemudian kita enable, ini kita ganti portnya sesuai dengan ketentuan, 128, kemudian administratornya kita ganti, ini sesuai ketentuan aja nanti ya. Kemudian ini kita checklist, kita pilih apply. Ini berarti fitur web proxy-nya udah aktif. Terus rule-nya, aturannya di sini kan ada nih, blocking site www.linux.org. Perlu diperhatikan ini HTTPS ya, HTTPS www.linux.org. Kita pilih web proxy, kita pilih akses, kemudian kita tambahkan. Nah, SRC address-nya ini kita masukin. Kita input, kita tambahkan 192.168.100.0/24, di mana 100.0/24 ini adalah IP atau network ya bukan IP, network dari Ether 2 LAN. Artinya semua IP yang ada di network ini akan di redirect ke akan diterapkan akan diarahkan untuk membaca rule yang ini. Hostnya www.linux.org, linux.org, kemudian actionnya kita pilih deny, kemudian kita pilih apply, oke. Nah, ini service web proxy-nya sudah kita aktifkan, kemudian ini adalah role-nya diakses. Ini sudah kita aktifkan juga. Nah, selanjutnya kita akan mengarahkan. Nah, tadi kan di materi di awal semua bakal diarahin dulu ya. Web proxy itu adanya di tengah-tengah antara klien dengan internet. Nah, semuanya akan diarahkan dulu nih ke web proxy. Nah, supaya semuanya diarahkan secara otomatis, kita bikin rule-nya di sini buat mengarahkan semua traffic yang menggunakan protokol web atau HTTP dan HTTPS itu diarahkan dulu ke web proxy. Nah, jadi masuk ke menu firewall, IP firewall, kemudian NAT, kita tambahkan chain-nya adalah DST NAT, destination NAT, source-nya kita isi network 192.168.100.0/24, protokolnya TCP, tujuannya adalah DST port-nya, destination port-nya 80. Kemudian kita pilih action, kita pilih redirect port 3128. Nah, sekali lagi saya ulangi, chain-nya DST NAT atau destination NAT yang berasal dari network ini, network jaringan LAN, protokolnya TCP, karena web kita pakai web proxy, web itu menggunakan TCP, dan protokolnya 80 atau HTTP. Nah, untuk saat ini, saya nggak tahu kenapa, kalau misalnya kita meredirect, ini kita apply dulu ya. Setelah di-apply, nanti kan urutannya gini nih, urutannya yang 0 ini masquerade, yang tadi yang NAT, yang satu ini redirect, ini kita arahkan ke atas. Pindahkan redirect ini supaya dibaca di awal. Kita bikin yang HTTP. Nah, kalau yang HTTPS ini terkait ini belum belum saya uji coba, belum saya pahami secara detail kenapa 443-nya ini bisa nggak jalan. Terkadang di versi router tertentu itu jalan, tapi di versi router yang lain itu nggak jalan. Terus dia juga harus ada sertifikat SSL. Sertifikat SSL untuk protokol HTTPS baru bisa jalan. Tapi itu belum saya uji cobakan. Nah, jadi sementara ini untuk adik-adik, silakan adik-adik bisa menambahkan untuk yang port 80 dulu. Itu ya, untuk HTTP-nya dulu. Oke, ini tutorial atau step by step lengkapnya ada nanti di-share. Jadi adik-adik cukup perhatikan aja yang ini di sini. Nah, kalau sudah di redirect, tinggal kita tes. Nah, saya ngetesnya agak susah karena nggak mungkin apa namanya nggak mungkin ini saya cabut koneksinya saya pindahkan ke sini. Nah intinya nanti kalau misalnya web proxy-nya jalan itu di sini ada muncul counternya, paket counternya di sini muncul di firewall tadi.
Kemudian di IP web proxy, nanti di connection itu kelihatan koneksinya dari mana. Kemudian di akses itu nanti juga kelihatan di sini. Hitnya berapa kali ya di hit. Berapa kali eh, berapa kali rule ini dijalankan. Seperti itu. Nah, demikian pembahasan daripada soal UKK paket 2 untuk soal pemerintah atau soal kementerian. Untuk tadi ya, untuk materinya nanti saya bisa di-share. Jadi adik-adik bisa baca lebih detail. Nah, untuk beberapa parameter, jangan lupa disesuaikan dengan soal. Kemudian juga untuk konfigurasi yang belum dibahas di sini, adik-adik bisa mencari tahu sendiri. Apabila nanti ada kekurangan atau perbedaan dalam melakukan konfigurasi, itu nggak masalah. Misalnya mau pakai IP, adik-adik biasanya pakai OSPF, itu nggak masalah. Kemudian cara bikin role web proxy-nya juga berbeda, itu juga nggak masalah. Yang penting adik-adik tidak menyalahi aturan yang diperintahkan oleh soal, gitu ya. Nah, terus kalau ada pertanyaan, ini konfigurasinya apa dulu nih? Apa LAN dulu, apa WAN dulu, apa web proxy dulu, atau routing dulu? Itu terserah. Terserah adik-adik mau mulai dari mana. Nah, tapi alangkah baiknya adik-adik bikin catatan sendiri. Bikin step by step sendiri. Pertama, mengerjakan LAN. Kedua, mengerjakan WAN. Ketiga, mengerjakan apa. Itu diurutin semuanya. Nah, carilah yang lebih mudah dan mudah dipahami maupun dikonfigurasi yang menurut adik-adik eh, paling mudah gitu ya, paling terbaik lah pokoknya. Sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Rizky. Cukup jelas ya teman-teman untuk materi yang sudah dibawakan oleh Mas Rizky alias Julianda. Apakah teman-teman ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, kita masih ada sekitar 15 menit lagi nih untuk sesi tanya jawab. Boleh di raise hand, terus di unmute ya. Bagi yang punya pertanyaannya, udah ada yang raise hand nih, apakah ingin bertanya? Bagi teman-teman yang mau bertanya, silahkan ya, bisa di kolom chat juga bisa, atau raise hand terus unmute juga bisa. Oh iya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini Zahra. Baik, kalau tidak ada lagi yang ingin bertanya, silakan buka kameranya kita. Oh ya, buat teman-teman yang belum daftar, jangan lupa daftar di form kita ya di pandu.komdigi.go.id. Nah, ini juga udah di-share nih buat token seminarnya buat mengisi post-test. Silahkan diisi dan dikerjakan post-testnya. Nah, nanti setelah mengisi token seminar untuk post-test, lalu akan mengisi post-test untuk workshop. Nah, nanti tokennya akan dibagikan nanti. Nah, setelah acara ini selesai. Boleh teman-teman yang ingin bertanya silakan. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kasih hitungan atau Oke, ini saya lihat ada 3 orang ya yang raise hand. Apa ada pertanyaan nih? Nabila Septiani, Dania TJKT, Zahra TJKT nih. Ada yang ingin Ada ditanyakan? kepencet. kita sudah sedikit ya. Apakah sudah jelas semuanya? Oh ya, untuk materi Mas Rizky nanti bisa di-download juga di sistem Pandu ya, teman-teman. Terima kasih ya teman-teman. Ada yang jawab ya. Assalamualaikum Pak, saya ingin bertanya. Oke, untuk Nabila silakan. Dalam hitungan 1, Misalnya kita sudah mengetahui konfigurasi web proxy-nya udah benar. Itu kalau misalnya tetap tembus, tetap nggak keblok itu gimana Pak? Kalau teman-teman semuanya yang belum Oke, langsung aja dijawab ya, Mas Azuma ya. Iya, silakan Mas. sebelum Kalau kita konfigurasi web proxy udah benar, tapi belum tembus, belum, tapi masih tetap webnya masih tetap tembus gitu ya.
Nah, berarti konfigurasinya belum belum benar kalau gitu. Nah, jadi yang perlu sebetulnya apa ya? Banyak sih, banyak hal kenapa konfigurasi itu tidak tidak bisa berjalan sebagaimana yang kita konfigurasi atau yang kita inginkan ya. Itu banyak hal. Tapi paling enggak coba Nabila bisa lihat di sini. Ya, pertama lihat IP address-nya. IP address LAN-nya berapa, networknya berapa itu pertama. Karena kan yang akan di redirect ke web proxy itu kan network dari LAN kan. Itu satu. Yang kedua, Nabila bisa lihat di IP web proxy. Ini pastiin lagi. Portnya sudah sesuai, kemudian aksesnya udah jelas. Ya, portnya sudah sesuai 3128, kemudian di sini role aksesnya udah jelas. Misalnya berasal dari network berapa, tujuannya kemana. Nah, misalnya di sini www.linux.org. Kan www itu sebetulnya bukan domain utama ya. Domain utamanya adalah linux.org. Coba Nabila tambahkan di sini. Linux.org. Nah, jadi dua. Ngeblok www.linux.org dan linux.org. Ini selanjutnya bisa lihat di firewall. Di role ininya. Pastikan urutannya itu redirect itu di atasnya masquerade. Atau chain DSTNAT itu selalu berada di atas chain SRCNAT. Nah, supaya dia dibaca duluan. Dan di sini dipastikan alamatnya tidak typo, sudah sesuai, protokolnya TCP, portnya 80. Nah, untuk HTTPS saya belum bisa share di sini, tapi paling enggak, kalaupun misalnya kita mau blok HTTPS di sini, itu dia nggak akan nampil ke apa ya, nggak akan nampil ke halaman web proxy-nya itu, cache untuk web proxy-nya. Dia biasanya koneksinya akan muter aja terus gitu, tapi nggak bisa nampilin halaman webnya. Nah, karena halaman webnya itu kan dia protokolnya HTTP. Nah, sedangkan 443 itu digunakan untuk HTTPS gitu. Jadi dia perlu sertifikat SSL. Tapi saya sendiri belum pernah uji coba untuk redirect si 443 ini. Gitu. Jadi saya di sini batasin hanya yang protokol 80, protokol HTTP aja atau di port 80 gitu. Nah, kalau misalnya setelah konfigurasi ini masih juga tembus, Nabila bisa cek di sini counternya. Counternya jalan nggak? Kalau misalnya counter ini kan saya bikin rule untuk redirect-nya di sini ya. Nah, kalau ternyata di sini counternya nggak jalan, berarti rule ini belum dibaca. Belum ada target yang memenuhi persyaratan untuk menggunakan rule ini. Gitu. Nah, nanti bisa dicek lagi nih, ininya typo apa enggak. Atau biasanya yang terakhir adalah cache daripada web browser-nya. Jadi pada saat nanti mau melakukan uji coba web proxy, uji coba koneksi web proxy, itu disarankan menggunakan mode incognito ya, mode penyamaran di dalam webnya. Jadi bukanya di situ. Ini kalau misalnya di sini, mana sih? Ini ya, di klik kanan, kita pilih mana? Private window. Nah, nanti usahakan uji cobanya di incognito atau di beda browser. Seperti itu. Seperti itu saja dari saya, Mas Azuma. Semoga menjawab pertanyaan dari Nabila tadi. Terima kasih. Mas Azuma masih di mute kayaknya. Apakah sudah cukup jelas, Nabila? Mudah-mudahan sudah cukup jelas ya. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 11.52, kita akan masuk ke sesi yang selanjutnya, itu sesi foto bersama. Silakan teman-teman aktifkan kameranya buat kita foto bersama. Oke, ini ada 5 slide. Saya screenshot buat masing-masing slide ya. Dari hitungan ketiga, 1, 2, 3.
Kita lanjut ke slide yang berikutnya. 1, 2, 3. Ke slide berikutnya. 1, 2, 3. Oke. Lanjut ke slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide yang terakhir. 1, 2, 3. Oke, alhamdulillah kita sampai pada sesi yang terakhir. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendengarkan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Terima kasih untuk Mas Rizky Ali Julianda atas paparannya yang sangat bermanfaat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan nanti bisa diterapkan di saat UKK nanti ya. Amin, amin. Oh ya, untuk sekali lagi buat teman-teman yang belum daftar di pandu.komdigi.go.id, silakan daftar dahulu lalu isikan eh, post-test seminarnya. Nah, ini akan saya bagikan yang selanjutnya itu untuk post-test workshopnya. Silakan lihat di kolom chat. Nah, berikut adalah token dari workshop TJKT ya teman-teman. Jadi yang pertama itu isi dahulu token seminarnya lalu dikerjakan untuk post-testnya. Lalu yang selanjutnya baru isi yang untuk post-test TJKT dan isi token workshop TJKT-nya. Ya. Oke, buat teman-teman, terima kasih untuk waktunya. Alhamdulillah, apabila ada kekurangan dan salah kata, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Azuma, terima kasih Bapak Ibu guru, semua peserta adik-adik yang sudah bergabung. Saya pamit undur diri. Ya, terima kasih. Terima kasih. Jangan lupa ya diisi token post-testnya semuanya. Kalau sudah boleh leave room.